Hari ini kita akan bahas law of attraction, tapi dari sudut pandang yang lebih berbeda lagi, lebih dalam dari biasanya. Dan aku pertama kali baru dengar ini, aku ngerasa, oh my god, make sense. Sama ini kita sering dengar kalau law of attraction itu prinsipnya kayak gini ya kan. Kamu mau sesuatu, entah itu uang, pasangan, kesuksesan, karir, kesehatan, kamu harus pikirin hal itu terus menerus. You be focus on that. Bayangin terus ya kan, habis itu dirasain seolah udah kejadian. Lama-kelamaan semesta akan tarik itu ke dalam hidup kamu. Bagi yang percaya, metode ini akan berhasil. Tapi yang menarik adalah, bagi yang nggak percaya pun, kadang tetap berhasil juga. Apa sebenarnya yang sedang bekerja di balik law of attraction itu? Apakah ini cuma kepercayaan metafisik yang udah sering kita dengar ya, lebih zaman spiritual sih soalnya. Di sini kita mulai bahas satu teori yang bisa menjembatani antara dunia logika dan dunia energi. Reality Transurfing. Ini adalah istilah yang diciptakan oleh seorang fisikawan asal Rusia, Vadim Zeland. Nama ini sempat bikin banyak orang penasaran. Soalnya waktu itu dia muncul dengan buku-bukunya yang begitu dalam tapi luas. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah ini cuma ditulis oleh satu orang? Kok kayak ditulis sama sekelompok ilmuwan elit? Karena isi bukunya itu nyambung banget antara fisika kuantum, psikologi, spiritualitas, dan realitas sehari-hari. Tapi kemudian dia muncul bentar aja di media waktu buku ini udah mulai terkenal. Dan dia bilang buku ini cuma dia yang tulis, bukan organisasi. Sebelum dia menjadi penulis, Vadim Zeland adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mempelajari mekanika kuantum, yaitu ilmu yang mengamati realita di level terkecil, ke partikel yang tak kasat mata, yang sebenarnya jadi pondasi dari seluruh alam semesta. Setelah Soviet bubar, dia pindah ke bidang komputer. Dan entah gimana, tiba-tiba tahun 2004 gitu, dia menulis satu set buku. Sekarang kita akan bahas dulu istilahnya reality, artinya kenyataan, transferring itu artinya gabungan dari trans, yaitu melampaui atau menyeberangi, dan surfing, yaitu berselancar. Jadi maksudnya gini, berselancar melewati berbagai macam kemungkinan realita. Ada juga yang nyebutnya manipulasi kenyataan atau melampaui kenyataan, tapi sebenarnya semua maknanya sama. Kita lagi membahas kemampuan manusia untuk tidak lagi tunduk pada kenyataan yang pasif. Kuncinya ada di kenyataan itu bukan cuma satu, tapi seperti sungai yang punya banyak cabang, dan kita bisa pindah dari satu aliran kenyataan ke aliran yang lain, hanya dengan cara berpikir dan bereaksi yang berbeda. Semakin kamu ngotot ingin sesuatu, semakin jauh hasilnya dari kamu. Kenapa? Karena saat kamu ngotot, kamu menciptakan energi berlebih, excess potential. Dan alam semesta itu seperti air ya, dia akan selalu berusaha menyeimbangkan. Semakin kamu terobsesi, maka realita akan semakin ingin menetralkan keinginan kamu. Jadi saat kamu santai, saat kamu membiarkan keinginan kamu mengalir tanpa ketergantungan, dan kamu tetap jalan sesuai arah energi yang kamu suka, justru disitulah pintu-pintu kenyataan terbuka dengan sendirinya. Kalau kamu sangat menginginkan, alam semesta akan lihat, oh, nggak seimbang, kita seimbangkan, nggak dapet. Orang-orang yang pakai metodenya melaporkan hasilnya nyata, berhasil. Mereka merasa hidupnya berubah bukan karena mereka bekerja lebih keras, tapi karena mereka selaras sama aliran energi, aliran realita yang tepat. Ini adalah perpaduan antara sains, kesadaran, dan cara pandang kita terhadap kenyataan. Dia sendiri sebenarnya nggak pernah mengklaim bahwa dia menciptakan metode ini. Dia cuma menyampaikan sesuatu yang dia temukan secara nggak sengaja, mungkin waktu penelitiannya gitu. Dia percaya bahwa pengetahuan itu bukan sesuatu yang baru, bukan hasil pikirannya sendiri, tapi udah memang tiba-tiba ada orang aja yang ketemu. Dan bagi dia merasa dia tuh kayak tiba-tiba kebetulan bisa mengaksesnya. Zeland sendiri dia bukan orang yang suka dunia metafisik or spiritual or filsafat atau esoterik. Dia nggak terlalu tertarik sama yang sifatnya abstrak dan nggak diuji. Dia kan orang sains, fisikawan. Tapi justru karena dia datang dari dunia sains, dia punya pendekatan yang lebih unik. Satu-satunya cara untuk menguji kebenaran sebuah teori adalah apakah teori ini memberikan hasil nyata saat dipraktekkan. Nggak peduli teorinya itu secanggih apa. Kalau nggak bisa membantu kamu menghadapi kehidupan sehari-hari gitu ya percuma. Sekarang kita akan mulai masuk ke inti dari metodenya ya. Konsep pertama yang paling dasar namanya ruang variasi, atau kita bisa sebut sebagai ruang pilihan. Yang kita lihat sekarang itu bukan satu-satunya versi realita. Sebenarnya ada tak terbatas kemungkinan kenyataan yang udah ada, dan semuanya tersedia di satu medan informasi yang sangat luas, atau kayak Akashic Record mungkin. Isinya semua kemungkinan yang mungkin terjadi dalam hidup kamu, dari senario terbaik sampai senario terburuk yang terparah, semua udah ada, udah tertulis semua lengkap. Di dunia fisika kuantum ini dikenal dengan istilah superposisi, di mana satu partikel bisa berada di dua tempat sekaligus sampai seseorang mengamatinya. Kayak eksperimen kucing Schrödinger, selama kotak itu belum dibuka, kucing itu dalam keadaan hidup dan mati sekaligus.
Hidup kita juga seperti itu. Semua kemungkinan yang mungkin terjadi sebenarnya tumpang tindih. Yang menentukan kenyataan mana yang muncul di hadapan kita adalah kesadaran kita sendiri, yaitu pilihan kita, cara kita berpikir, dan frekuensi yang kita pancarkan. Dunia ini bukan tempat di mana kamu menciptakan sesuatu dari nol, tapi kamu memilih. Kamu memilih realita mana yang kamu ingin jalani. Dari gudang besar berisi kemungkinan-kemungkinan yang udah ada, setiap langkah, setiap keputusan, setiap perasaan, setiap niat itu seperti remote control yang sedang memilih channel kenyataan mana yang akan kamu lihat. Dan meskipun kemungkinannya tak terbatas, nggak semua punya peluang yang sama besar untuk muncul. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lebih padat, lebih terwujud. Ada juga yang lebih tipis kemungkinannya. Apa yang membuat satu kenyataan jadi lebih mudah muncul ketimbang yang lain? Itu yang nanti akan kita bahas dalam konsep-konsep selanjutnya. Yang perlu kamu tangkap sekarang ini adalah hidupmu bukan jalan satu arah. Kamu berada di tengah ruang pilihan. Kamu itu nggak dikutuk oleh trauma-trauma masa lalu atau karma baik, karma buruk, yang enggak. Kamu juga bukan terkunci dalam nasib. Setiap kali kamu memilih sikap yang berbeda, keyakinan yang baru, dan cara melihat hidup yang lebih sejajar dengan diri kamu yang sejati, kamu secara nggak sadar sedang bergeser jalur kenyataannya dan memasuki versi kehidupan yang sama sekali berbeda. Kita mungkin nggak sadar ya, tapi tiap kali keputusan kecil yang kita ambil hari ini, entah Fanny sekarang mau nulis nggak ya, apa mau main HP nggak ya, sekecil apapun itu langsung menggeser kita ke arah kenyataan tertentu. Pilihan kamu kemarin, cara kamu bereaksi hari ini, dan sikapmu terhadap hidup, itu semua membentuk jalur kemungkinan yang kamu masuki. Di semesta ini, kemungkinan itu bukan cuma satu, tapi ada banyak banget kemungkinan, berjuta macam miliaran kemungkinan ada, dan bahkan gak terbatas. Tapi setiap kali kamu memilih, kamu sebenarnya sedang memperbesar peluang satu kenyataan dan memperkecil kemungkinan lainnya. Tapi ingatnya, semua kemungkinan yang lain itu tetap ada. Mereka nggak hilang, hanya aja sebagian jadi lebih mungkin terjadi dan sisanya mungkin mengendap energinya ke bawah permukaan. Kalau gitu, kenapa pikiran bisa sekuat itu? Kenapa law of attraction itu bisa berhasil? Banyak orang skeptis akan bilang, ya iyalah masa nggak bisa, pikiran itu kan cuma proses listrik di otak, mana bisa dia mengubah realita di luar, atau masih ada orang yang nggak percaya ya. Dan di satu sisi lain itu argumennya masuk akal, karena pikiran memang nggak bisa langsung menyeret benda dari udara terus jadi apa yang kamu mau. Ini soal menavigasi realita yang memang udah ada. Pikiran itu bukan benda material. Pikiran itu entitas energi. Dia punya frekuensi. Dia nggak bisa kamu pegang, tapi dia bisa kamu rasakan. Dan fungsinya bukan menciptakan realitas secara langsung, tapi memilih jalur realita yang akan kamu alami. Kayak GPS gitu. Kamu pakai Google Map gitu. Kamu pilih, nanti dia akan bawa jalan. Dia nggak bisa bikin jalan baru di bumi, tapi dia bisa menuntun ke jalur yang berbeda dari yang biasanya kamu lewati. Bayangin gini ya, di depan kamu itu udah ada banyak kali pintu. Tiap pintu itu mewakili versi hidup yang berbeda. Versi di mana kamu sehat, versi di mana kamu jatuh, versi di mana kamu kaya, versi di mana kamu sendirian. Pikiran kamu nggak bisa menciptakan dunia di balik pintu itu. Tapi dia bisa memilih pintu mana yang mau kamu buka. Begitu kamu buka, maka versi hidup itulah yang jadi kenyataan kamu. Jadi bukan kamu yang menciptakan hasil, tapi kamu yang mengaktifkannya. Makanya sebelum kenyataan itu muncul harus ada ide dulu, harus ada gambaran, harus ada sebuah niat dulu. Ini seperti pertanyaan klasik ya, mana yang ada duluan, ayam atau telur? Tapi di teori ini jawabannya jelas. Yang duluan ada adalah pikiran tentang ayam, bukan ayam itu sendiri. Karena semua yang kamu lihat hari ini, semua yang kamu alami, semua ini bermula dari satu niat kecil yang dulu kamu mungkin pernah punya. Artinya, pikiran selalu datang lebih dulu, kenyataannya datang belakangan. Dan meskipun kita bisa memilih realita yang kita inginkan, bukan berarti kita bisa memaksa hidup untuk nurut kemauan kita. Justru kalau kamu terlalu menginginkan sesuatu, kalau kamu ngotot banget, semesta malah mulai melawan. Kenapa? Karena kamu sedang menciptakan sesuatu yang disebut Zilen sebagai potensi berlebih. Medan energi batin kamu jadi nggak seimbang. Kamu terlalu terikat, terlalu mendesak, dan semesta akan otomatis mengaktifkan yang namanya kekuatan penyeimbang. Supaya apa? Supaya semuanya kembali ke tengah, kembali seimbang, kembali netral. Contoh gampangnya itu kayak gini ya, semakin kamu ingin menang, semakin kamu takut kalah.
Semakin kamu nempel di hasil itu, kamu justru akan lebih cepat atau lebih sering gagal karena kamu kasih tekanan terlalu besar ke realita. Atau misalnya kamu terlalu mengidolakan seseorang, kamu terlalu berharap dia membalas perasaan kamu, dia malah menjauh. Itu karena kamu sedang menciptakan kesenjangan energi antara kamu dan keinginan kamu, dan hukum keseimbangan alam akan menetralkan hal itu dengan cara yang gak kamu suka, yaitu law of attraction. Makanya tiap kali kamu menginginkan sekali gak dapat terlalu berharap, terlalu percaya diri bisa memaksa hasil keluar, kamu skrip tiap hari, mau visualisasi tiap hari. Padahal semakin keras kamu tarik, semakin keras juga semesta melawan. Kalau kamu tenang, pikiran kamu bersih, niat kamu jelas, dan kamu gak ngotot, kamu tuh selaras. Dan dalam keadaan ini, semesta akan selalu bantu kamu, bukan melawan kamu. Karena semesta tuh hukum awalnya tuh seimbang. Jadi law of attraction itu memang nyata, tapi dia nggak bisa dikuasai dengan logika doang. Makanya aku sering bilang dulu, kalian nggak boleh ngotak kalau pakai law of attraction. Apalagi kalau kamu obses. Hukum cermin. Dunia ini bukan cuma panggung fisik yang sering kita dengar ya. Dia juga punya lapisan informasi. Kalau kamu cuma lihat dunia sebagai objek-objek yang bisa dipegang, kamu kehilangan 80% dari kenyataan yang sebenarnya. Karena dunia ini sebenarnya adalah cermin. Dan seperti cermin, mencerminkan siapa kita di dalam. Cermin itu punya dua sisi ya. Satu sisi adalah kaca yang bisa disentuh, sisi lainnya adalah pantulan. Dan pantulan ini bukan benda tapi informasi. Realita kita juga begitu. Dunia ini punya dua lapisan yang bisa dilihat, dan yang satu itu informasi batin yang gak kelihatan. Kalau kamu percaya dunia ini jahat, maka kenyataan yang kamu alami akan penuh dengan konflik dan kepahitan. Ini adalah kenyataan yang kamu pilih untuk masuk ke dalamnya. Ingatnya, semua kemungkinan udah ada, tapi kamu hanya bisa lihat versi dunia yang sesuai dengan kualitas batin kamu saat ini. Jadi pertanyaannya bukan gimana aku mengubah dunia, tapi bagaimana aku mengubah cara batin aku melihat dunia. Kayak selama ini kita hidup di dunia yang kelihatannya bebas ya, tapi sebenarnya tanpa sadar kita sedang ditarik oleh sesuatu yang gak terlihat, tak tersentuh, dan sangat mempengaruhi arah hidup kita. Sesuatu ini bukan makhluk astral ya, bukan roh, tapi energi kolektif yang punya bentuk dan geraknya sendiri. Ini disebut sebagai pendulum. Apa itu pendulum? Ini adalah bentuk energi yang tercipta saat banyak orang punya pikiran atau emosi yang sama. Kamu boleh bayangkannya kayak gini, kalau kamu sendiri punya pikiran tertentu, itu cuma sebuah frekuensi tunggal. Tapi kalau ada ratusan ribuan orang, bahkan jutaan orang, miliaran orang yang punya pikiran yang serupa, uang itu susah dicari. Nah, maka energi itu bisa bergabung semuanya dan membentuk satu entitas sendiri. Entitas inilah yang disebut pendulum. Dan pendulum ini hidup dari perhatian kita, intensi kita. Semakin banyak yang memikirkannya, membahasnya, atau emosional terhadap hal yang sama, semakin kuat pendulumnya. Jadi tiap kali kamu mau marah karena berita, kamu ikut komentar di drama netizen, kamu ikut aturan kantor tanpa mikir, artinya kamu sedang menyumbang energi ke pendulum ini untuk bergerak. Dan energi ini nggak hilang, malah dia akan menjadi seperti makhluk yang makin besar, makin kuat, dan mulai punya kehendaknya sendiri. Pendulum ini ada di mana-mana ya, dalam keluarga ada, dalam pekerjaan, dalam negara, agama, bahkan dalam hal remeh seperti tren media sosial dan gosip selebriti, kayak spiritualitas juga sama ya. Dan yang bahaya adalah kita sejak kecil udah dilatih untuk tunduk pada pendulum ini. Kita selalu terlatih untuk ikut aturan, disuruh jadi bagian dari sebuah kelompok, disuruh nurut tanpa nanya, disuruh patuh biar dianggap baik. Jadi kita hidup bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan gak kelihatan. Masalahnya bukan karena pendulum itu jahat. Pendulum ini dia cuma menjalankan sifat dasarnya, yaitu menyerap energi untuk mempertahankan ayunannya. Jadi siapapun yang masuk ke dalamnya akan dipaksa ikut sama iramanya. Kamu nggak boleh punya arah sendiri. Kamu juga nggak boleh berbeda terlalu jauh, karena kalau kamu mulai mikir beda, kamu akan jadi beban di pendulum itu, dan dia akan mengusir kamu atau menghancurkan kamu pelan-pelan lewat tekanan sosial, penolakan, rasa bersalah, bahkan sabotase dari sistem itu sendiri. Misalnya kayak kamu kerja di sebuah perusahaan, terus kamu niatnya kerja secukupnya aja kan, datang pulang gitu ya kan. Tapi teman-teman kamu semua mulai lembur tanpa disuruh. Kamu pun merasa bersalah kalau kamu pulang duluan dari mereka. Dan ini kejadian tempat lain juga ya, misalnya dalam keluarga ada, lingkungan masyarakat ada ya, semua ada. Kalau kamu tetap pulang, kamu akan dianggap gak loyal. Pelan-pelan kamu sendiri juga akan merasa aneh kalau kamu gak ikutan mereka lembur. Kalau kamu ikut lembur sama mereka, kamu tuh capek sendiri. Tapi dengan kamu kasih energi, pendulum ini akan makin kuat dan ujungnya kamu lupa
Ngapain gue lembur? Kenapa aku kerja? Untuk apa? Siapa yang benar-benar diuntungkan? Energi hidupmu tersedot tanpa sadar sama pendulum ini. Contoh lain, ada perdebatan di sosial media. Kamu lihat isu yang kamu anggap salah, terus kamu ikut komentar karena ingin membela kebenaran yang kamu rasa benar. Tapi sadar nggak sadar, kamu itu sebenarnya sedang menyumbang energi kamu ke pendulum yang kamu benci atau yang kamu suka. Karena bagi pendulum nggak penting kamu setuju atau enggak, selama kamu kasih perhatian kamu terlibat. Dan itu cukup untuk membuat dia tumbuh menjadi lebih besar dan menyebar lebih luas. Bahkan bisa jadi konflik terbuka. Lebih parah lagi ketika dua pendulum saling bertabrakan, kayak dua agama, dua negara, dua ideologi. Semua merasa paling benar, kamu salah, dan semua punya pengikut fanatik yang merasa sedang berjuang, yang sedang berperang, bukan manusia. Yang sedang berperang adalah dua energi besar yang sedang menyerap. Manusia punya energi sebagai bahan bakar, dan yang paling menderita bukan para pemimpin pendulum itu ya, tapi orang-orang biasa, orang-orang yang pasif, yang kok gue ikut gitu. Ikut di pendulum ini tapi dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu untuk apa, yang energi hidupnya habis untuk sesuatu yang bukan miliknya. Itulah kenapa penderitaan dalam hidup seringkali datang bukan dari kesalahan pribadi, tapi dari keterlibatan kita dalam pendulum yang bukan milik kita dari awal. Kita dikendalikan oleh arus yang besar yang nggak kelihatan, tapi kita nganggapnya wajar. Kita sangat percaya kita itu harus kerja keras demi uang, tapi uang itu apa sih? Uang yang kita pegang sekarang itu tak ada nilainya sama sekali. Tapi kamu tahu, kamu kerja ngejar uang itu kamu capek, dan kamu juga nggak tahu demi apa kamu ngelakuinnya ini. Kalau ditanya bener-bener ngapain, kenapa kamu mau uang, kamu juga sometimes apa ya, terus otak udah mulai, aku mau bahagian orang tua, aku mau belanja sana sini, aku mau keluar negeri, udah keluar alasan-alasan yang mungkin bukan bener-bener punya kamu alasannya itu. Otak create story soalnya. Karena kepercayaan kolektif itu percaya kalau uang itu berharga, padahal kita semua tahu ya di pelajaran sejarah, uang yang kita pegang sekarang tuh gak ada nilainya, gak ada. Tapi kenapa ya semua kayak ikut aja gitu. Kamu mau lepas dari, enggak, uang itu enggak berharga seperti yang kalian kira, uang itu udah gak ada emasnya. Kamu mikir kayak gitu, kamu pengen tarik diri dari pendulum, tapi kamu sendiri ngerasa aneh gitu, dunia kayaknya tinggal aku seorang, apa aku yang salah gitu ya. Jadi kamu akan merasa diri kamu yang aneh gitu, karena semua orang melakukannya gitu. Jadi mereka normal gitu. Karena kita dari kecil itu udah diajarin untuk ikut gitu ya. Jadi kunci utamanya cuma satu. Pendulum hanya bisa tumbuh kalau kamu kasih dia perhatian, dan melawan pendulum itu sama dengan kamu memberi dia tenaga, karena sama aja attention. Kapal bajak laut di taman hiburan, semakin kamu dorong baik untuk melawan atau untuk ngikutin, kapal itu akan tetap berayun lebih besar. Jadi bukan tentang melawan kayak mana pendulum ini berhenti, bukan juga tentang menyerah, tapi tentang sadar apa yang sedang kamu berikan ke pendulum itu, yaitu energi kamu. Dan kenapa? Kalau kamu sadar, kamu bisa memilih, kamu bisa tarik kembali perhatian kamu bisa tidak ikut sama pendulum itu. Kamu bisa berdiri sendiri di luar irama pendulum itu, dan kamu tidak lagi memberikan energi kamu ke pendulum itu. Maka pendulum itu akan pelan-pelan melemah. Dan kalau misalnya kesadaran kolektif juga pelan-pelan tidak memberikan energi ke pendulum yang sedang berputar itu, nanti pendulum ini jadi meredup sendiri. Pernah kan kalian lihat berita yang hotline news itu, terus tiba-tiba berita itu meredup? Itu kenapa? Karena orang tidak lagi memberikan energi ke pendulum itu. Jadi kalau dia nggak ada energi kamu, dia nggak bisa nyentuh kamu lagi, karena kamu tidak lagi beresonansi dengannya, dan kamu jadi nggak terlihat di radarnya mereka. Kalau setiap hari kamu bangun dengan tubuh yang lelah padahal kamu udah tidur cukup, atau kamu merasa semangat hidup kamu makin hari itu makin menurun, tapi kamu nggak tahu alasannya kenapa, bisa jadi karena kamu tuh lagi hidup dalam sesuatu yang bukan punya kamu pendulumnya. Bukan cuma lingkungan atau sistem, tapi ada energi yang gak kelihatan sama kamu, yang pelan-pelan kamu kasih makan gitu tanpa sadar everyday. Pendulum itu kayak arus air ya, tapi dia bukan arus alam, ini arus pikiran dan emosi kolektif. Begitu kamu masuk ke dalam arus ini, kamu akan terbawa, kamu gak bisa jalan di langkah kamu sendiri. Irama kamu tuh udah diatur sama pendulum ini. Energi hidup kamu akan dihisap, dan kamu gak sadar kamu sedang dibajak energinya. Masalahnya pendulum ini gak kelihatan, tapi dia hidup dari energi para pesertanya. Jadi tiap kali kamu ikut marah karena berita, kamu ikut cemas karena orang-orang panik, kamu ikut kerja lembur karena orang lain juga pada lembur, kamu itu artinya sedang menyumbangkan tenaga untuk pendulum itu tetap bekerja dan makin besar energinya. Itu kenapa
apa makanya banyak orang merasa stuck. Mau ikut lelah, mau lawan tambah lelah, mau keluar takut. Jadi akhirnya diam dan bertahan. Padahal energinya udah terkuras ya, hari demi hari, nggak sadar. Mereka jadi nggak sadar kalau sebenarnya mereka udah kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri dan sedang digerakkan oleh irama luar. Perhatiin deh hidup untuk orang-orang yang sama terus ya, sama. Keluarga toksik pun bisa menjadi pendulum ya, apalagi keluarga yang penuh ekspektasi, drama, toksik ya, atau konflik yang terus berulang ya kan, utang piutang nggak pernah selesai, kali lubang tutup lubang gitu kan. Kamu nurut, kamu nggak bahagia, kamu ngelawan, kamu disalahin, kamu diam, nggak bahagia, tetap dipaksa ikut. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu akan tetap kalah. Karena kamu bukan lagi manusia yang bebas. Kamu udah menjadi bagian dari ayunannya pendulum itu. Nah, kalau kamu udah sadar kamu sedang berada di dalam pendulum, langkah pertama adalah jangan panik dulu, jangan langsung berusaha mau keluar paksa. Karena melawan itu justru memperkuat pendulum itu ya, ingat ya. Yang harus kamu lakukan adalah menemukan pendulum itu dulu. Pendulum apa yang sedang menyedot energi kamu sekarang. Dan pendulum ini nggak cuma satu biasanya, itu bisa banyak. Coba sadari dulu, mungkin dalam cinta, pertemanan, karir, keluarga. Jadi kamu sadari dulu pendulum apa yang lagi kamu ikutin ya. Caranya sederhana tapi nggak gampang. Amati apa yang bikin kamu capek terus tapi nggak kunjung selesai masalahnya. Apa yang bikin kamu merasa harus padahal kamu nggak mau. Apa yang bikin kamu bergerak tapi bukan karena keinginan dari dalam hati kamu, melainkan karena tekanan dari luar. Itulah pendulumnya kamu. Setelah kamu tahu pendulumnya kamu ada di mana, ada berapa, ada dua cara lepas dari situ, yaitu lepas dengan paksa dan lepas dengan halus. Kalau kamu lepas dengan paksa, artinya kamu benar-benar menarik perhatian kamu dari pendulum itu. Bukan dengan marah atau membenci, tapi dengan menjadi transparan. Kayak orang yang nggak ngerti apa-apa, kamu nggak bereaksi, nggak punya kepentingan, kamu jadi kosong. Kamu nggak memihak, tidak menolak, kamu diam, dan pendulum itu akan kehilangan pegangannya atas kamu. Seperti kamu berhenti mendorong ayunan. Lambat laun, ayunan itu akan berhenti sendiri. Tapi ini susah banget ya, karena saat kamu tidak reaktif, kamu juga akan merasa nggak hidup. No emotion at all. Seolah kamu keluar dari drama dunia. Kamu juga nggak akan biasa karena nervous system kita tuh menyimpan trauma. Kamu akan merasa sepi, bisa-bisa jadi lebih stres. Dan di sini banyak orang gagal. Mereka ingin lepas dari pendulum itu, tapi nggak siap menanggung rasa sepi dari nggak ikutan sama kolektif. Jadi kalau kamu nggak sanggup lepas dengan paksa, lakukan lepas dengan halus. Alihkan perhatian kamu. Kamu geser fokus kamu dari pendulum yang menyedot energi kamu ke sesuatu yang benar-benar membuat kamu hidup. Misalnya kamu lagi terjebak dalam konflik ya, mungkin keluarga toksik ya kan, dalam tekanan sosial ya kan, dalam ekspektasi orang tua ya kan. Geser perhatian kamu ke proyek pribadi, ke gerakan kamu sendiri, ke karya, ke jalan yang memang kamu pilih, ke hal yang ingin kamu coba. Dan cara ini paling efektif karena perhatian itu kayak sinar matahari. Tanaman yang tidak kamu sinari lama-lama akan layu. Lepas dari pendulum bukan berarti kamu nggak boleh punya komunitas atau mimpi besar, justru sebaliknya. Kamu boleh menciptakan pendulum kamu sendiri. Tapi yang penting, kamu yang milih. Kalau kamu yang milih, kamu bisa atur iramanya. Ini memang irama yang selaras dengan kamu. Bukan karena kamu dipaksa untuk menyesuaikan diri demi bisa bertahan. Nah, ini satu hal penting ya. Pendulum itu nggak bisa dihancurkan. Kamu nggak bisa mengalahkan mereka. Sama seperti api, angin, air. Mereka adalah kekuatan alam. Kamu bisa terbakar oleh api. Tapi kamu juga bisa pakai api untuk memasak. Sama juga dengan pendulum. Mereka netral. Yang menentukan itu adalah kamu. Jadi kalau kamu merasa menderita karena sesuatu di luar diri kamu, jangan buru-buru nyalain diri sendiri dulu ya. Bisa jadi kamu itu cuma lagi hidup di irama yang bukan punya kamu. Dan satu-satunya jalan keluar adalah bukan ikut, bukan melawan, tapi sadar dan lepas, ganti attention kamu dan pilih irama kamu sendiri. Karena kalau kamu nggak pilih, hidupmu akan terus dipilihkan energinya sama pendulum yang nggak pernah peduli kamu bahagia atau nggak, mau atau nggak. Yang penting kamu tetap jadi bahan bakarnya. Kalau kamu ikut sebuah pendulum secara sadar dan kamu bahagia di dalamnya, ya nggak masalah. Tapi kalau kamu cuma ikut karena terbawa dan makin hari kamu makin lelah, makin kosong dan nggak tahu lagi kamu tuh siapa, itu tanda kamu harus mulai sadar dan cari jalan keluar. Cari dulu pendulumnya
pendulumnya tadi. Sekarang kita masuk ke bagian bukan lagi soal pendulum kecil atau besar ya, seperti di kantor, keluarga, atau drama sosial, tapi pendulum raksasa. Sistem yang membungkus seluruh hidup kita sejak lahir sampai mati. Sistem yang bikin kita sibuk seumur hidup tanpa pernah sempat bertanya, siapa aku ini sebenarnya? Sebenarnya aku ini sedang hidup untuk siapa? Disuruh sekolah, disuruh patuh, baris kok masuk kelas, disuruh kerja keras, lalu muncul sistem uang. Sebagai iming-iming dan jebakan, dikasih target, dikasih kompetisi, dikasih aturan main. Semua ini bukan cuma sekedar aturan sosial. Ini adalah bentuk pendulum raksasa, pendulum kolektif. Tujuannya yaitu memastikan seluruh energi hidup manusia terus-menerus mengalir ke sistem ini. Sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem budaya, semua dibangun bukan supaya kamu bebas, tapi supaya kamu tetap menjadi bahan bakar dari pendulum ini. Dan kalau kita nggak sadar, kalau kita sedang dikendalikan, kita pikir kita yang pilih hidup ini. Padahal pilihan itu sudah disediakan dan dibungkus rapi, seolah-olah itu keinginan kita sendiri. Tapi kalau kamu berhenti sejenak dan kamu tanya jujur sama kamu sendiri, ini hidupku atau hidup yang dipilihkan untuk aku? Mungkin kamu akan mulai melihat sesuatu yang berbeda ya. Pernah ada satu eksperimen di National Geographic, mereka bikin rumah sakit palsu ya, ecek-ecek gitu. Ada bunyi ting, terus semua orang yang udah diatur yaitu aktor, yang tadi duduk diam-diam itu udah berdiri kalau tiap kali mereka dengar ting. Ada satu pasien asli ya, mereka nggak tahu apa-apa, dia masuk ke situ awalnya bingung. Tapi karena semua orang berdiri tiap kali dengar ting, nah dia juga ikut berdiri sendiri. Dan ketika aktor palsu tadi itu yang udah diatur tadi di depan, semua udah pergi, nah pasien asli ini dia tetap berdiri tiap kali dia dengar bunyi ting gitu. Padahal dia juga nggak tahu kenapa. Pasien baru yang datang ngelihat dia berdiri juga tiap kali ting, karena mereka ngelihat ada yang ngelakuin, jadi tiap kali tingnya pasien yang baru tadi ikut berdiri juga. Nanti datang lagi pasien baru kan, nah, berdiri juga tiap kali denger ting. Nah, begitulah kita dalam kehidupan. Banyak dari kita yang berdiri tiap kali denger bunyi itu datang, padahal kita nggak tahu kenapa. Kita ikut kerja keras, kita ikut beli rumah, kita ikut cari validasi, ikut gaya hidup, ikut panik, ikut tren, ikut beli rumah, investasi. Bukan karena kita mau, tapi karena semua orang ngelakuinnya. Kita ikutin irama yang bukan dari dalam diri kita. Kita hanya terus ngikutin. Dan itulah definisi pendulum raksasa. Sekarang kamu mungkin nanya, kalau semua ini pendulum raksasa, terus kita harus apa? Pertama, sadar kalau tidak semua irama hidup yang kamu jalani itu punya kamu. Sadar bahwa kamu mungkin selama ini cuma bagian dari senarionya orang lain. Sadar bahwa sebagian besar rasa lelah kamu, kehilangan arah, atau kehampaan yang kamu rasain itu bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu sedang mengalirkan energi kamu ke sesuatu yang tidak seharusnya kamu dukung untuk pendulumnya bergerak. Kedua, keluar dari mode autopilot. Jangan ikut hanya karena begitu seharusnya. Jangan langsung percaya karena semua orang begitu kok. Saat kamu berhenti ikut-ikutan, kamu mulai merdeka dari pendulum yang tadi itu. Dan keluar dari pendulum itu bukan berarti jadi antisosial atau jadi orang yang menyendiri ya. Merasa lebih tinggi, so hebat, kamu 3D, aku 5D. Enggak ya. Justru kamu sedang membebaskan diri kamu sendiri untuk memilih apa yang kamu mau dengan sadar. Dan untuk pertama kalinya ya. Dan ketiga, jangan melawan dengan kekerasan. Karena semua bentuk penolakan keras justru bikin pendulum ini bergerak makin kenceng ya. Kamu cuma perlu mengganti satu sistem dengan sistem yang baru yang tetap memakai energi yang sama. Kalau kamu ingin benar-benar lepas, yang kamu lakukan itu bukan menghancurkan sistem, tapi mengambil kembali energi kamu. Kamu nggak bisa ngubah dunia luar, cuma bisa ubah energi kamu ya. Tarik perhatian kamu, tarik emosi kamu, fokuskan lagi ke hidup kamu sendiri. Dan ini bukan berarti kamu jadi orang yang cuek dengan dunia, nggak peduli ya, tapi kamu sadar, kamu nggak hidup untuk menyelamatkan sistem. Kamu hidup untuk menciptakan kenyataan kamu sendiri. Teknik ini bukan untuk memperbaiki dunia ya, bukan untuk mengubah masyarakat lingkungan kamu ya, karena dunia ini tidak akan berubah lewat niat baik satu orang. Dunia akan tetap seperti itu, penuh irama yang menarik kamu ke sana kemari. Tapi kamu bisa berdiri diam di tengah-tengah itu, menari dengan irama kamu sendiri di tengah lautan energi ini. Dan saat kamu bangun, kamu mulai lihat bahwa yang dulu terasa seperti kenyataan ternyata cuma alur dari senario yang kamu warisi, bukan yang kamu pilih. Dan kamu finally akhirnya bisa hidup, bukan untuk membuktikan apa-apa, bukan untuk jadi seperti orang lain atau karena banyak orang kayak gitu, tapi untuk benar-benar menjadi protagonis dalam hidup kamu sendiri, untuk bergerak bukan karena disuruh, tapi karena kamu tahu kamu mau pergi kemana. Begitu kamu menemukan kembali irama kamu sendiri, seluruh semesta akan mulai bergerak selaras dengan kamu, karena kamu nggak lagi mengikuti dunia, kamu sedang menciptakan dunia kamu sendiri, pendulum kamu sendiri.